Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini bertemu lagi dengan saya, Cindy Febrianisa dari kelas 5 BSAC, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi dari mata kuliah pragmatik yang berjudul Tindak Tutur, Peristiwa Tutur, dan Struktur Percakapan. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita masuk materi pertama, yakni tentang tindak tutur. Hal pertama yang harus kita pelajari dari tindak tutur adalah pengertiannya, yakni tindak tutur atau tindak ujar merupakan intensitas yang bersifat sentral dalam pragmatik, sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Kita masuk kepada tindak tutur speech to, yang mana menurut Austin, pada awalnya Austin dalam bukunya How to Do Things with Words membedakan tuturan deskriptif menjadi dua, yaitu konstatif dan performatif. Yang pertama, tindak tutur konstatif, yaitu ujaran yang melakukan tindakan yang dapat diketahui salah benarnya. Kemudian yang kedua, tindak tutur performatif, yaitu ucapan yang terimplikasi dengan tindakan si penutur. Menurut Austin, semua tuturan adalah performatif dalam arti bahwa tuturan merupakan sebuah bentuk tindakan dan tidak sekedar mengetahui benar atau salahnya. Kemudian dia membedakannya menjadi tiga. Yang pertama, tindak tutur ilokusi, tindak tutur lokusi, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi melakukan tindakan untuk mengatakan sesuatu. Tindakan lokusi mengandung makna literal. Yang kedua, tindak tutur ilokusi melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Dalam bukunya Insight in the Psychology of Language mengemukakan bahwa secara pragmatis ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seseorang penutur. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi atau menyatakan saling. Yang B, ekspresif. Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Yang C, direktif. Tindak tutur yang dimaksud penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan. Yang D, ekspresif. Bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis. Yang E, komisif. Bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Menurut Austin, yang ketiga dalam bukunya yang ketiga, tuturan langsung dan tidak langsung, merupakan sebuah gagasan dari Deborah Tannen dalam bukunya yang berjudul That's Not What I Mean. Bukan itu yang aku maksud. Dalam bertindak tutur, penutur bisa saja menentukan tuturan dalam bentuk pertanyaan, di mana rumahmu, atau perintah, berikan tasmu, atau pernyataan seperti ada bau di sini gitu. Dalam kaitannya dengan tindak tutur, tuturan langsung merupakan dapat dijelaskan sebagai menyesuaikan tindak tutur dengan struktural gramatikal. Sebaliknya, tuturan tidak langsung bisa saja menggunakan kalimat pertanyaan untuk menyampaikan pelajari tindak tutur. Kemudian kita memasuki peristiwa tutur, di mana peristiwa tutur itu adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu yang sama dan tempat yang sama dan situasi tertentu. Jadi interaksi antara pedagang dan seorang pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi itu adalah peristiwa tutur. Kita juga dapat mendapatinya di dalam diskusi di perkuliahan, rapat di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan percakapan di bus kota atau namun itu bisa dikatakan peristiwa tutur karena adanya lawan tutur dan penutur. Baiklah, setelah kita mempelajari tindak tutur, peristiwa tutur, kemudian kita akan mempelajari struktur percakapan, yang dimana pengertian struktur percakapan yaitu pertukaran pembicaraan yang diawali dan diinterpretasikan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma kerjasama percakapan. Di tindak tutur, peristiwa tutur, kemudian kita akan mempelajari struktur percakapan, yang dimana pengertian struktur percakapan yaitu pertukaran pembicaraan yang diawali dan diinterpretasikan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma kerjasama percakapan yang dipahami secara intuisi dan dibutuhkan secara umum. Percakapan kita berjalan dengan efektif. Yang ketiga, dua hal yang diperhatikan, yaitu apa yang ingin kita sampaikan, apakah hal yang ingin kita bicarakan itu dapat
dapat kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita, atau apakah cara menarik perhatian. Cara menarik perhatian seseorang agar kita dapat agar kita penutur dapat mengajak lawan tutur kita berbicara dengan asik, yaitu seperti sebelum kita mengajak dia bicara, kita dapat memuji dia. Contohnya seperti, "Hei, rambut kamu bagus, pakai apa ini?" Ini banyak penjelasan tentang itu. Kemudian yang keempat, cara memulai percakapan, yaitu bagaimana memulai percakapan yang benar dan tidak menyakiti hati seseorang. Yaitu tidak menyakiti itu seperti contohnya tidak memanggil dia dengan sebutan yang tidak baik, tidak senonoh. Terus yang kelima, cara memilih topik percakapan, yaitu gunakanlah topik percakapan yang memang saat itu penting, dan cara memotong percakapan. Jika rasanya kita sudah tidak ingin melanjuti percakapan tersebut, kita bisa memotongnya, atau bisa saja kita sedang terburu-buru, kemudian ada yang mengajak bicara, kita bisa saja memotongnya. Contohnya dia berbicara, namun kita buru-buru karena kita ingin membeli sesuatu untuk orang tua kita. Kita bisa bilang, "Maaf sebelumnya, nanti kita lanjut lagi pembicaraannya ya," karena bisa kita lakukan agar cara kita memotong pembicaraan dengan yang baik. Kemudian ketujuh, cara memperbaiki kesalahan, yaitu andaikan misalnya lawan tutur kata kita berbicara dengan tidak enak dan membuat hati kita tidak enak, kita bisa mengatakan kepada dia kalau dia tuh melakukan kesalahan saat bicara. Kita menjadi kondusif. Yang kemudian kedelapan, cara menutup percakapan. Cara menutup percakapan yang baik adalah dengan mengatakan assalam atau mungkin sekian dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Maaf jika saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.